Shalom, selamat hari Sabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan pada Sabat ini oleh karena kita diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara, marilah kita menyediakan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, terlebih hamba yang akan menyampaikannya. Kami rindu setelah mendengarkan firman ini, kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dimotivasi untuk lebih setia menunggu kedatangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, sesungguhnya kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Ada banyak dalam sejarah dicatat penderitaan orang-orang yang mempertahankan iman oleh karena kebenaran. Dan mungkin kita akan alami beberapa waktu ke depan ini, kita tinggal menunggu giliran untuk merasakan bagaimana penganiayaan, bagaimana penderitaan oleh karena mempertahankan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 89. Firman Tuhan berkata, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kedua ayat ini memberikan kepada kita satu pengertian bahwa firman Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah musnah, tidak pernah dapat dibinasakan. Kenapa saudara? Karena firman itu adalah datang dari diri Tuhan sendiri. Dan kalau kita datang kepada Yohanes pasal yang pertama, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Jadi kita tidak bisa pisahkan firman itu dengan pemberi firman itu sendiri. Jadi kalau Allah kekal, firman-Nya kekal. Nah sekarang apa yang menjadi pelajaran bagi kita saudaraku? Sebelum reformasi, lebih kurang tahun 1500-an, abad yang ke-15, Alkitab itu hanya sedikit sekali ditemukan. Namun, Allah tidak pernah membiarkan firman dilenyapkan. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan untuk selama-lamanya. Di berbagai negara di Eropa, Allah menggerakkan orang-orang mencari kebenaran seperti mencari harta terpendam. Saya ingat satu kali saya menonton satu video kesaksian seorang yang sangat mencintai Alkitab, sampai dia itu berkali-kali dipenjarakan karena Alkitab, saudara. Hanya karena ingin rindu membaca Alkitab dan memberitakannya kepada orang lain. Sebagai pesuruh atau juru kabar yang dikirim surga, orang-orang yang mencintai kebenaran ini bangkit mematahkan mata rantai kesalahan, ketahyulan, dan memanggil orang yang telah lama diperbudak oleh ajaran-ajaran yang sesat. John Wycliffe pada abad ke-14 telah terbit di Inggris menjadi bintang fajar reformasi. Dialah yang mengumumkan sebuah pembaharuan bukan hanya di Inggris, tetapi juga bagi dunia Kristen di seluruh dunia. Saudaraku, protesnya terhadap Roma yang pernah diizinkan ia ucapkan tidak pernah bisa didiamkan. Sekali protes itu dia lakukan, ini mengakibatkan pembebasan individu, gereja-gereja, dan bangsa-bangsa. Pengabdian daripada Wycliffe ini kepada kebenaran terpaksa membuat dia
melawan kepalsuan-kepalsuan. Saudaraku, semakin jelas ia melihat kesalahan, semakin bersungguh-sungguh ia menyatakan ajaran Alkitab. Jadi saudara, kalau saudara melihat kesalahan itu bukan kesalahan itu yang harus diumbar, tetapi firman Tuhan yang harus ditekankan kepada orang yang bersalah itu. Berbeda saudara, beda. Ini perlu statement yang kita perlu pegang hari ini. Tuhan mau supaya kesalahan itu diberhentikan. Untuk memberhentikan kesalahan itu, bukan kesalahan itu yang diumbar, tetapi kebenaran ini yang harus dinyatakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Wycliffe. Banyak dari orang-orang yang tidak puas dengan kepercayaan mereka sekarang melihat kejahatan merajalela di gereja Roma. Dengan sukacita mereka menyambut ajaran daripada Wycliffe. Wycliffe sekarang ini dengan berani menentang pembayaran upeti yang dituntut oleh Paus dari Raja Inggris. Dia menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan negara bertentangan dengan akal sehat maupun wahyu ilahi. Akhirnya, raja dan para bangsawan bersatu melawan tuntutan Paus kepada penguasaan kerajaan. Dan ini merupakan pukulan yang hebat melawan supremasi kepausan. Saudara-saudara yang kasih, apa yang terjadi atas perbuatan Wycliffe ini? Dia dipanggil, dibawa ke pengadilan dan dianggap sebagai bidat. Ada 3 surat perintah yang dikirimkan ke Inggris, dikirim ke universitas, dikirim kepada raja, dikirim kepada pejabat-pejabat gereja. Dan semua surat ini berisikan untuk memerintahkan segera mengambil tindakan, mendiamkan John Wycliffe di dalam pengajarannya yang dianggap sebagai guru bidat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nampaknya Wycliffe segera menjadi menjadi korban pembalasan dari Roma. Tetapi Wycliffe yang sudah dipengaruhi oleh kuasa kebenaran, dipengaruhi oleh kasih Tuhan, dia mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus pada zaman dahulu, jangan takut, akulah perisaimu. Kejadian 15 ayat 1. Sekali lagi merentangkan tangannya untuk melindungi hambanya. Dia yakin bahwa Tuhan akan memelihara dia. Dia tidak berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan Wycliffe, dia membangun sebuah organisasi, badan pengkhotbah yang sederhana, yang mencintai kebenaran. Jadi bukan seperti sekarang, ada yang membuat badan organisasi tapi menyerang pekerjaan Tuhan dengan asumsi, dengan bahasa untuk memperbaiki. Beda saudaraku. Kalau saudara memiliki sekarang ini kerinduan dipakai oleh Tuhan, bangun satu wadah, bangun satu lembaga yang untuk mempersiapkan para penginjil, orang-orang yang berkhotbah, walaupun itu sederhana, tapi mencintai kebenaran. Saudara yang kasih, orang-orang ini pergi mengajar di pasar-pasar, di kota, di jalan-jalan, di lorong-lorong desa. Mereka mencari orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang sakit, orang-orang miskin, untuk membukakan kepada mereka kabar rahmat Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, John Wycliffe sebagai seorang profesor teologi di sebuah universitas Oxford, di sana dia mengkhotbahkan Allah, firman Allah di ruangan-ruangan kelas di universitas. Dengan setia, kebenaran ini dinyatakan kepada para mahasiswanya, sehingga waktu itu John Wycliffe mendapatkan satu gelar, yaitu Doktor Kabar Injil. Saudaraku yang kasih, tetapi karya yang terbesar dari John Wycliffe adalah penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris.
Dalam satu karyanya yang berjudul On the Truth and Meaning of the Scripture, ia mengatakan bahwa rencananya untuk menerjemahkan Alkitab agar semua orang di Inggris boleh membaca perbuatan Allah yang ajaib di dalam bahasanya sendiri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sibuk sekarang ini untuk mempelajari firman Allah. Yang saya takut begini saudara, ada banyak orang merasa bahwa dia sudah Kristen, sudah kenal Alkitab, lalu apa yang pernah dia baca sudah cukup, dan itu saja yang dia kumandangkan. Merasa dirinya sudah banyak mengetahui sesuatu, sehingga tidak mau lagi belajar dengan rendah hati. Saya merasakan hingga hari ini, setiap membaca firman Tuhan ini, setiap lembaran ini kita buka saudaraku, selalu baru tiap hari, selalu ada hal-hal yang baik. Mari kita rajin membuka Alkitab kita. Saya memperhatikan, walaupun kita punya gadget, punya ala-ala elektronik, tapi buat saya tulisan itu jauh lebih baik saudara. Saya bukan anti elektronik, saya pakai, saya gunakan, bahkan sering saya gunakan. Tetapi bila mana membaca Alkitab, saya lebih senang membaca kitab ini. Saya menggunakan tulisan, memulai ballpoint, menggaris bawahi, mencatat hal-hal yang dapat memberikan semangat motivasi khusus di dalam kita membaca Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dalam perjuangan yang berat, Wycliffe terserang penyakit yang berbahaya. Dan berita ini pada waktu didengar dia sakit justru membawa sukacita kepada para biarawan. Ada 4 ordo keagamaan dengan 4 orang pejabat sipil berkumpul pada saat dia sedang sekarat. Lalu gantinya mereka mengucapkan kata-kata yang menghibur. Apa yang mereka katakan? Hei John Wycliffe, maut segera akan menjemputmu. Sadarlah akan kesalahanmu. Tariklah di hadapan kami semua apa yang telah engkau katakan yang melukai kami. Karena dianggap John Wycliffe sudah melukai hati mereka sebab dia menemplak akan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Namun saudaraku, pada waktu John Wycliffe di atas tempat tidurnya, pembaringannya, dia minta pembantunya mendudukkan dia, lalu memandang dengan tenang kepada mereka yang sedang berkeliling, yang sedang bersukacita atas penderitaannya. Saudaraku, orang-orang yang berkeliling itu sedang menunggu John Wycliffe untuk menarik pernyataannya semua yang pernah diajarkan. Lalu ia berkata dengan suara yang keras dan teguh yang membuat mereka menjadi gemetar. Saya tidak akan mati, tetapi akan tetap hidup dan kembali akan menyatakan perbuatan jahat para biarawan. Kemenangan akhir halaman 91. Mendengar kata-kata ini saudara-saudaraku, mereka menjadi gemetar. Orang yang tadinya sedang sekarat, dia duduk, dia berbicara dengan lantang. Kata-kata Wycliffe itu digenapi saudara. Digenapi. Ia hidup untuk memberikan senjata paling ampuh melawan Roma di tangan orang-orang sebangsanya. Dengan memberikan Alkitab kepada mereka untuk menjadi petunjuk alat sorga, membebaskan mereka, menerangi dan menyampaikan kabar Injil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Para pemimpin kepausan berbagai cara untuk membungkam suara pembaharu itu. Saudaraku yang kasih, tetapi itu tidak berhasil. Ya. Bahkan apa dikatakan? John Wycliffe diperiksa di depan pengadilan sebanyak 3 kali, tetapi tanpa hasil. Akhirnya, ya, mereka mempengaruhi Raja Muda Richard yang kedua.
Mereka memperoleh dekret raja untuk memenjarakan semua orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Wycliffe. Dan tolong ingat, inilah ikrar daripada Wycliffe. Sesungguhnya aku bersukacita, katanya, membuka dan menyatakan kepada setiap orang iman yang aku pegang, dan teristimewa kepada uskup Roma. Karena sebagaimana aku mendengar bahwa kepercayaan itu kuat dan benar, ia akan mengukuhkan iman saya yang saya sebut itu, atau kalaupun itu salah, aku akan tetap menyatakannya. Wah, ini kalau saya ingat kata-kata ini sama dengan kata-kata Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Pada waktu bangsa Babel berkumpul mau menyembah patung buatan Nebukadnezar, manusia begitu banyak, bahkan dari berbagai provinsi-provinsi yang ada pada waktu itu, harus tunduk dan sujud kepada patung Nebukadnezar. Kalau saudara baca dalam Kejadian dalam Daniel pasal 3 mulai ayat yang ke-16 sampai 18, perkataan daripada ketiga anak Tuhan di hadapan Raja Nebukadnezar, sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami, ingat hai Raja, kami tidak akan menyembah patung itu, kami hanya setia kepada Allah kami. Saudara, demikianlah kata-kata John Wycliffe. Sekalipun mungkin itu salah, apa yang saya katakan iman saat ini, saya tetap akan menyatakannya. Saudara, sebagai penutup ia berkata, marilah kita berdoa kepada Allah kita agar ia menggerakkan hati paus kita yang baru, Urbanus VI, agar ia dan para pastor-pastor mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan perbuatan mereka, dan agar mereka boleh mengajar orang dengan efektif, demikian juga orang itu mengikuti dengan setia. Ini ditulis dalam Fox, Acts and Monuments jilid 3 halaman 49 dan 50. Kemenangan Akhir halaman 96. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Wycliffe sepenuhnya mengharapkan agar kehidupannya akan menjadi harga kesetiaannya. Raja, paus, dan para uskup bersatu membinasakannya, dan hampir pasti bahwa paling tidak dalam beberapa bulan kemudian ia dibawa ke tiang gantungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, John Wycliffe akhirnya mati syahid. Dia dibawa ke tiang gantungan. Dan inilah kalimat yang disampaikannya. Khotbahkanlah Injil Kristus kepada pejabat tinggi kepausan, dan mati syahid akan pasti menimpamu. Apa? Saya harus hidup dan berdiam diri? Tidak. Tidak akan pernah. Biarlah maut itu datang, dan saya menunggu kedatangannya. Wow, luar biasa saudara. Topan penganiayaan yang tidak berbelas kasihan itu segera menimpa mereka yang berani menerima Alkitab sebagai penuntun mereka. Raja Inggris memperkuat kekuasaan, tidak segan mengorbankan para reformis ini. Untuk pertama kali dalam sejarah Inggris, tiang gantungan diputuskan untuk menjadi hukuman bagi murid-murid Injil. Dan setelah itu mati syahid silih berganti terjadi di sana. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diburu oleh musuh gereja, pengkhianat kerajaan, mereka terus berkhotbah di tempat rahasia. Mereka tidak berhenti. Jadi saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Akan tiba saatnya, jangan lagi kita berdiam diri, sampaikan pekabaran ini. Bahkan apa yang terjadi setelah kematian daripada John Wycliffe, saudaraku, dia masih dibenci, masih dibenci.
dengan dekret Konsili Konstans lebih dari 40 tahun setelah kematiannya. Tulang-tulangnya digali dari kuburannya, kemudian dibakar di depan umum. Lalu abunya itu dibuang ke anak sungai yang terdekat. Dan anak sungai ini, kata seorang penulis tua, telah meneruskan abunya ke Avon, dari Avon ke Severn, dari Severn ke Laut Sempit, dan terus ke lautan luas. Dan dengan demikian, abu jenazah Wycliffe adalah lambang doktrinnya yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Oh, saudara-saudara, memang bicara tentang kebenaran, setan tidak pernah berdiam diri. Orang yang sudah mati sekalipun masih dibenci, sampai digali kuburnya, dibakar tulang belulangnya, dan abunya dialirkan ke sungai-sungai. Saudara yang kasih, apakah iman John Wycliffe berhenti? Tidak, saudara. Melalui tulisan John Wycliffe, John Huss dari Bohemia, dia dituntun oleh Tuhan meninggalkan kesalahan Romanisme dan menjadi reformator. Dari pelayanan bibit kebenaran yang ditabur oleh Wycliffe melalui kematiannya di tiang gantungan. Sekarang dari Bohemia, melalui John Huss, pekerjaan Tuhan mengalir, meluas ke negeri-negeri lain. Dan bukan hanya itu, muncul yang namanya Jerome dari Praha, bergabung dengan John Huss. Mereka sekarang membawa tulisan-tulisan Wycliffe untuk menyampaikan pekabaran bahkan sampai ke Ratu Inggris. Saudaraku yang kasih, ya, melalui pengaruhnya pekerjaan reformasi, ya, disebarkan secara luas ke Inggris. Saudaraku yang kasih, bukan hanya itu. Lalu apa yang terjadi? Ada 2 orang dari Praha, dari mana Jerome berasal. Mereka memulai dengan serangan terbuka terhadap supremasi Paus. Karena mereka ini dibungkam oleh para penguasa. Jadi tidak bisa bicara, tapi sekarang apa yang mereka lakukan? Saudaraku yang kasih, mereka mencari cara dengan cara berkhotbah melalui hasil seniman mereka. Mereka membuat patung, melukiskan 2 gambar. Yang satu menggambarkan Kristus memasuki Yerusalem dengan lemah lembut mengendarai seekor keledai yang ditulis dalam Matius 25, 21 ayat yang kelima. Kemudian diikuti oleh murid-murid dengan pakaian yang sudah kumal dan kaki yang telanjang. Lukisan yang satu adalah prosesi kepausan. Paus yang berhias diri dengan jubah yang mewah, dengan mahkota 3 tingkat, saudara. Duduk di atas kuda yang dihiasi dengan agungnya, didahului oleh peniup sangkakala, diikuti oleh para kardinal dan pejabat tinggi agama dalam satu kemegahan. 2 gambar ini, lukisan ini, menjadi khotbah. Setiap orang lewat tidak ada yang tidak berhenti. Mereka terkesan, mendalam, menyolok, melihat akan lukisan ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mereka mulai membandingkan 2 gambaran itu. Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati, dibanding dengan orang-orang yang mengaku sebagai para pemimpin agama yang sombong. Sehingga akibat lukisan ini terjadi keributan di Praha. Dan demi keselamatan kedua orang seniman ini, mereka disuruh keluar dari sana. Tetapi jangan lupa, hasil karya mereka tidak pernah dilupakan. Saudara-saudara yang kasih, lukisan ini memberikan kesan mendalam dalam pikiran John Huss, sehingga dia menggali terus Alkitab dengan ajaran-ajaran John Wycliffe, tulisan-tulisan John Wycliffe. Dan sekarang dengan semangat yang lebih besar,
John Huss mencela kesombongan, ambisi, dan kebejatan moral para penguasa yang hierarki. Sekarang apa yang terjadi? John Huss dipanggil, artinya dia membuka diri kepada kematian. Raja dan Ratu Bohemia, kaum bangsawan, pemerintah bersatu, datang kepada Paus agar John Huss diizinkan tinggal di Praha untuk memberikan jawaban di Roma melalui wakil atau utusan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Sekalipun raja yang sudah meminta, Ratu Bohemia, gantinya memenuhi permintaan itu, Paus melanjutkan pengadilan dan menghukum John Huss, menyatakan Praha sebagai kota terlarang, tidak boleh mengadakan upacara kudus ataupun sakramen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para martir dengan kematian mereka tidak akan sia-sia. Sekalipun John Huss, Jerome, John Wycliffe, mereka menderita, mereka dihentikan dengan kematian mereka, tapi ajaran iman mereka tidak pernah berhenti, saudara. Dalam segala hal kami ditindas, kata Rasul Paulus, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 8-10. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, benarkah kita umat Tuhan? Benarkah kita orang Kristen? Benarkah kita pengikut Yesus? Saudaraku, ingat apa yang ditulis tadi dalam 2 Korintus 4 2 Korintus 4 ayat 8-10. Ditindas tidak terjepit, tidak habis akal, tidak putus asa, dianiaya tidak ditinggalkan, dihempas tidak binasa. Inilah yang harus menjadi jaminan dan kekuatan bagi kita, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekali lagi ayat inti kita tadi, firman Tuhan katakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di sorga. Mazmur 119 ayat 89 dan ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran, segala hukum-Mu yang adil untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragukan firman Tuhan. Mungkin saudara dan saya punya pengalaman seperti John Huss, seperti John Wycliffe, seperti Jerome, yang akan dipanggil di pengadilan untuk memperjuangkan, mempertahankan iman. Saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah sebabnya panggilan bagi kita pada Sabat ini, mari kita saudara mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang dahsyat. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah berdoa, membaca firman Tuhan, merendahkan hati, menguatkan satu dengan yang lain. Berhentilah saudaraku menyibukkan diri dengan hal-hal yang sia-sia. Apa itu? Memikirkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya dengan firman Tuhan hari ini kita akan menjadi pewaris kerajaan sorga, sekalipun mungkin menjadi martir, tapi tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu atas berkat dan anugerah Tuhan saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah. Kuatkan kami sebagaimana pengalaman dari John Wycliffe, John Huss, demikian juga dengan Jerome. Sekalipun mereka mengalami kematian, penganiayaan, penderitaan, dan dendam yang luar biasa dari orang-orang yang menolak kebenaran Tuhan, tetapi firman-Mu tetap setia, tetap berkumandang, dan banyak jiwa yang akan diselamatkan. Bapa, oleh sebab itu hamba memohon, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman hari ini, agar kami tetap setia menantikan kedatangan-Mu
di dalam iman dan percaya kami. Angkat tangan Tuhan yang penuh pengasihan, berkati umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kita, memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.